Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron, di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab, anak Zeruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu. Sebab itu orang menamainya Kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel, dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, orang Ahohi itu. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim, ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana, ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke Gunung Batu, mendapatkan Daud dekat Gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu, Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang." Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya,
melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, "Jauhlah daripadaku ya Allah, untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya." Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya, 5 hasta tingginya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang tenun, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Sesungguhnya di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael, saudara Yoab. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Betlehem, Samot orang Harod, Heles orang Peloni, Ira anak Ikes, orang Tekoa, Abiezer, orang Anatot, Sibkai, orang Husa, Ilai, orang Ahohi, Maharai, orang Netofa, Helet bin Baana, orang Netofa, Itai bin Ribai, dari Gibea, orang Benyamin, Benaya, orang Piraton, Hurai dari lembah-lembah Gaas, Abiel orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliahba orang Saalbon, Hasyen orang Gizon, Yonatan bin Sage orang Harari, Ahiam bin Sakar orang Harari, Elifal bin Ur, Hefer orang Mekerati, Ahia orang Peloni, Hesro orang Karmel, Naarai bin Esbai, Yoel saudara Natan, Miphar bin Hagri, Selek orang Amon, Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab, anak Zeruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, Zabat bin Ahlai, Adina anak Sisa orang Ruben, kepala orang-orang Ruben, dan beserta dia ada 30 orang. Hanan bin Ma'aka,
Yosafat, orang Mitni. Uzia, orang Asitarot. Syama dan Yeiel, anak-anak Hotam, orang Aroer. Yediael bin Simri, dan Yoha saudaranya, orang Tizi. Eliel, orang Mahawim. Yeribai dan Yosawia, anak-anak Elnaam. Yitma, orang Moab. Eliel, Obed, dan Yaasiel, orang Mezobai.